Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahputra, NIM 19046003, ingin membahas tentang Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945 malam, para pejuang dari Bandung, termasuk tentara Indonesia, menyerang markas tentara sekutu di Hotel Savia Human dan Hotel Prianger, dan merupakan bentrokan senjata terbesar pada saat itu. 3 hari kemudian, setelah penyerangan pada tanggal 24 November 1945, McDonald membalas serangan tersebut dengan mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat saat itu, yang isinya memerintahkan wilayah Bandung bagian utara harus disterilkan dari pasukan bersenjata. Ternyata, rakyat Indonesia termasuk tentara juang tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Mereka mengacuhkan dan membodoh amatkan itu. Dan selama bulan Desember, setelah ultimatum itu keluar, banyak bentrokan yang terjadi di Bandung dan beberapa tempat sampai berbulan-bulan. Pada akhirnya, pasukan sekutu kewalahan dan posisinya semakin terdesak. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Kali ini terhadap Perdana Menteri Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Ia memerintah selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 1946 pukul 12 WIB tengah malam, penduduk dan pasukan bersenjata sudah harus mengosongkan kota Bandung sejauh 10-11 km dari pusat kota Bandung. Mayor Jenderal Nasution yang saat itu memimpin tentara Indonesia di kota Bandung menolak ultimatum itu, yang juga didukung oleh Jenderal Sudirman. Namun, Syahrir mendesak Nasution agar menaati ultimatum itu, agar tidak ada lagi pertumpahan darah saat itu yang makin membesar. Syahrir menilai tentara Indonesia saat itu belum mampu melawan negara sekutu yang dikdaya. Bagaimanapun, Nasution harus menaati omongan Syahrir. Lalu, ia langsung rapat bersama para perwira tentara Indonesia dan badan pejuang serta aparat pemerintah kota Bandung untuk membahas tindakan untuk menanggapi ultimatum tersebut yang dikeluarkan oleh McDonald pada ketika itu. Pada akhirnya, rapat itu menghasilkan kesepakatan agar kota Bandung tidak bisa digunakan untuk kepentingan pasukan sekutu, maka kota Bandung akan dibumi hanguskan. Bumi hangus diidekan Nasution karena tujuan Inggris untuk membantu Nika atau Belanda mendirikan markas di kota Bandung. Karena Bandung yang letaknya strategis dikelilingi oleh kota-kota yang cukup pesat perkembangannya pada ketika itu. Lalu kota Bandung juga dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi yang tepat untuk mendirikan benteng-benteng yang kuat agar tidak dibuat tembus oleh musuh manapun. Pada tanggal 23 Maret 1946, dimulailah operasi bumi hangus kota Bandung. Tentara juang, pasukan juang, dan masyarakat kota Bandung bahu-membahu untuk membakar kota Bandung. Proses bumi hangus dilakukan pada pukul 00 tengah malam. Akan tetapi, pada pukul 9 malam, proses bumi hangus telah dilakukan pada malam hari. Dan para pasukan juang dan tentara juang mengevakuasi masyarakat untuk meninggalkan kota Bandung serta membantu untuk membakar kota Bandung agar tidak bisa digunakan oleh tentara sekutu untuk menjadi markas mereka. Pada keesokan harinya, pada tanggal 24 Maret 1946, seketika kota Bandung menjadi kota mati setelah proses bumi hangus tadi malam. Lalu, setelah proses bumi hangus, kota Bandung tetap masih menjadi pegangan oleh para tentara sekutu. Pertempuran juga masih terjadi beberapa saat dan pada akhirnya para tentara juang, pasukan juang dan masyarakat kota Bandung berhasil untuk mengusir para tentara sekutu dan menguasai kota Bandung kembali. Itulah rangkaian cerita peristiwa Bandung Lautan Api.
itu yang bisa dapat saya sampaikan pada materi yang saya buat, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1946 mulailah pengevakuasian penduduk, dan disinilah rangkaian peristiwa itu terjadi. Operasi Bumi Hangus direncanakan dimulai dini hari pukul 00, akan tetapi pukul 21 atau 9 malam, Bank Rakyat ternyata sudah dilahap api besar. Selanjutnya diikuti gedung di Bancai yang terbakar hebat. Kemudian gedung di Braga, Cicadas, dan Tegalega pun dibakar. Pasukan sekutu menyadari kehebohan itu dan berusaha menghentikannya hingga terjadi bentrokan. Sementara itu, di desa Dayuh Kolot, terjadi bentrokan hebat antara pejuang Indonesia dan pasukan sekutu yang menjaga gudang amunisi besar berisi senjata dan 1.100 ton mesiu. Dua pejuang yang bernama Muhammad Toha dan Ramdan diberi tugas untuk meledakkan gudang tersebut. Keduanya pergi menyelinap melewati area yang tidak dilihat oleh pasukan sekutu, lalu masuk ke dalam gudang, dan seketika gudang itu meledak dengan hebatnya. Gudang amunisi yang sangat penting bagi pasukan sekutu itu berhasil dihancurkan, tetapi kedua pejuang tewas ikut dalam dahsyatnya ledakan gudang itu. Kembali ke kota Bandung. Tentara Indonesia sedang membakar markas mereka yang berpotensi digunakan pasukan sekutu. Kemudian setelah itu menggerakkan dan mengawal lebih dari 200.000 penduduk meninggalkan kota Bandung sembari membantu membakar rumah-rumah mereka. Pasukan sekutu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, akan tetapi arus besar massa penduduk yang membakar rumah mereka sudah tidak bisa terbendung lagi. Dan dalam waktu semalam saja, seketika kota itu terbakar hebat dengan asap tebal membumbung